Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya, Umu Kalisya. Seperti janji saya pada video sebelumnya, kita akan membahas tentang berbagai macam mistar yang digunakan oleh pemula atau mahir. Dan estimasi harga berapa harga dari semua mistar ini jika kalian mau melengkapinya. Nah, buat kalian yang baru gabung, boleh bantu like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru saya. Nah, jika kalian adalah pemula dan membutuhkan informasi tambahan tentang alat-alat apa yang wajib kalian miliki, kalian bisa menonton video saya sebelumnya. Karena ini adalah lanjutan video dari video saya sebelumnya yang membahas tentang alat-alat wajib untuk pemula. Nah, di hadapan saya ini sudah terdapat berbagai macam bentuk mistar. Dan pada video sebelumnya, kalian hanya melihat 3 mistar saja. Mistar siku, mistar panggul, dan mistar skala. Tapi untuk kali ini, kita akan terfokus pada kegunaannya dan fungsi dari mistar-mistar ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai saja dengan penggaris siku. Penggaris siku ini sudah sering kita temukan atau sudah sering kita lihat oleh pemula ataupun pada saat kita kursus. Nah, selain mistar siku yang bagian sininya pendek, ternyata ada mistar siku yang bagian sininya lebih panjang. Kita lihat. Ini. Dia mempunyai fungsi yang sama seperti mistar siku yang kita bahas pertama tadi. Ini juga bisa kita gunakan untuk membuat garis bantu, garis tengah muka, garis tengah belakang, punggung, garis punggung, garis lebar dada, atau kita membuat kerung bagian leher, maupun kerung lengan. Dan ini adalah mistar siku yang lebih pendek dari kedua mistar tadi. Ini juga mempunyai bentuk yang sama, hanya saja perbedaannya. Di sini ada bentuk seperti ini, biasa kita gunakan untuk membuat kerah Shanghai. Dan bagian sini bisa kita gunakan untuk membuat kerung lengan. Serta bagian ujungnya bisa kita buat untuk membuat kerung leher. Kerung leher depan maupun kerung leher belakang. Yang keempat adalah mistar lurus. Mistar lurus kita gunakan untuk menggaris bagian-bagian pola yang berbentuk lurus. Kemudian yang kelima, ini mistar kerung lengan. Nah, kita biasa menggunakan ini biasa digunakan untuk pemula ataupun mahir. Jadi kita gunakan bagian sisi sebelah sini yang lengkungannya lebih banyak untuk kerung bagian depan, dan sisi yang agak lurus ini kita gunakan untuk kerung belakang. Oke. Yang keenam, ini adalah penggaris blazer. Biasa kita gunakan untuk menggaris blazer. Bisa juga kita gunakan untuk menggaris pesak pada celana. Jadi kita gunakan ini juga buat penggaris pesak. Selain untuk menggaris bagian-bagian pada blazer, biasa kita gunakan pada kerah blazer,
bagian kerung blazer supaya lebih rapi dan lebih presisi. Nanti contohnya akan saya perlihatkan di gambar yang ini ya. Berikutnya, ini adalah penggaris 9. Ini juga biasa digunakan untuk menggaris kerung lengan, kerung leher, atau biasa juga digunakan untuk membuat garis kerah Shanghai karena bentuknya yang berbentuk lengkung di bagian ini. Untuk bagian kerung leher kita bisa menggunakan dengan membuatnya berdiri seperti angka 6 ini. Berikutnya ada mistar golok. Ini dinamakan mistar golok karena bentuknya kita perhatikan seperti golok. Biasa kita gunakan untuk membuat pesak ini atau kerung lengan. Bisa juga kita gunakan ini. Atau biasa kita gunakan juga untuk membuat pet, baik pet biasa, pet antem, atau soft pet. Biasa saya menggunakan ini dengan menggunakan sisi sebelah sini. Oke, selain penggaris besar tadi, kita punya penggaris mini. Yang terakhir kita punya penggaris mini ini ya. Ini disebut dengan penggaris bebek. Biasa kita gunakan untuk membuat pola kecil sehingga memudahkan kita pada saat menggambar. Kita bisa menggunakan sisi sebelah sini untuk menggaris ke bagian kerung lengannya. Bagian sininya kita bisa menggunakan untuk sikunya atau agar garisan kita itu tegak lurus dengan sempurna. Selain itu kita punya mistar siku. Jadi kegunaannya sama dengan mistar siku yang besar tadi. Jadi jika kita ingin membuat pola kecil, kita bisa menggunakan mistar siku ini. Kemudian ini mistar panggul. Kita gunakan membuat bagian lengkungan pada pola kecil. Nah, kemudian saya mempunyai mistar skala. Mistar skala ini pada video sebelumnya saya belum terlalu membahasnya, tetapi pada video ini saya akan membahas secara keseluruhan. Mistar skala ini merupakan perbandingan antara pola yang akan kita buat, pola sebenarnya yang akan kita buat dengan pola kecilnya. Nah, pola kecil itu akan kita buat dalam skala, biasanya kita menggunakan skala 1/4. Di mistar skala ini ada berbagai macam ukuran skala. Di sini, di bagian sini ada skala 1/1/2. Di bagian sini ada skala 1/4. Di bagian belakang terdapat skala 1/6 dan 1/8. Nah, itu saja penjelasan saya tentang mistar-mistar yang digunakan baik pemula ataupun mahir. Kisaran harga dari mistar-mistar ini, jika kalian membeli per pieces mistar ini, harganya berkisar antara 10 sampai 20 ribuan. Nah, kalau kalian ingin membeli mistar ini secara lengkap, kalian bisa mengeluarkan budget sebesar
sampai 100 ribuan. Jika kalian ingin melengkapi Mistar Mini ini, kalian bisa mengeluarkan budget berkisar antara 5 sampai 10 ribuan. Nah, begitu saja untuk video ini. Next video kita akan membahas tentang dunia perjahitan lagi. Nah, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di like ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tambahan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.